Terima kasih pemirsa yang kembali bersama kami. Saya ingin menyapa Pak Arief Budiman, sudah bergabung bersama kami? Ya, tampaknya sudah bergabung saat ini. Pak Arief, kalau dari segi undang-undang, apa yang disampaikan oleh Ketua KPU RI saat ini Pak Hasyim Asyari, itu tidaklah memungkinkan menurut Mbak Titi Perludem. Kalau menurut sudut pandang Anda seperti apa? Iya, Kak. Kalau menurut saya, tahapan pemilu itu kan sudah predictable procedure. Jadi prosedurnya itu sudah diatur tahapan-tahapannya jelas. Jadi kapan pemungutan suara, kapan dinyatakan terpilih, kapan dilantik, gitu ya. Begitu juga untuk tahapan pemilihan kepala daerah. Kapan pendaftaran kandidatnya, kemudian kapan ditetapkan sebagai pasangan calon, kemudian kapan hari pemungutan suaranya, sampai kemudian pasangan calon terpilih. Nah, menurut ketentuan kan sudah diatur kalau ada seseorang ingin mengikuti kompetisi dalam pemilihan kepala daerah, maka siapa saja yang harus mengundurkan diri itu sudah ditentukan. Nah, salah satunya adalah termasuk anggota dewan yang sudah terpilih itu. Memang diberikan klausul di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, setelah dia dilantik, ya dia harus mengundurkan diri. Bahkan dalam pembahasan ya, ketika saya dulu masih di KPU, pengunduran diri yang diajukan oleh siapapun ini, ya itu tidak dapat ditarik kembali. Jadi kalau dia sudah memutuskan running dalam pemilihan kepala daerah, dia sudah membuat surat pernyataan pengunduran diri, maka suatu saat, misalnya ini pengunduran dirinya belum diproses, sehingga tidak dinyatakan berhenti, belum dinyatakan mundur secara resmi gitu ya. Ternyata dalam pemilihan kepala daerah dia gagal gitu ya, terus dia balik lagi, itu sudah nggak boleh gitu loh. Jadi pengunduran diri yang sudah diajukan itu pun tidak dapat ditarik kembali gitu. Baik, Mas Arief, tapi kalau misalnya dalam kasus ini yang menjadi sorotan adalah ketika katakanlah pelantikan serentak ini dilakukan pada tanggal 1 Oktober, tapi kemudian ada klausul atau hal yang membuat caleg ini tidak mengikuti pelantikan gitu. Kemudian alasannya dipakai untuk maju di pilkada. Ini kan celah-celah seperti ini yang dikhawatirkan terjadi. Ini seperti apa, Mas Arief? Nah, bagi saya itu pelanggaran hak konstitusional pemilih. Pemilih itu ketika dia memberikan suaranya kepada seseorang, ya, itu artinya dia mempercayakan tugas konstitusi kepada yang bersangkutan itu dengan durasi 5 tahun. Dimulai sejak tanggal pelantikan. Baik. Artinya kalau dia tidak dilantik pada saat tanggal yang ditentukan, maka tugas dia, kewenangan yang dia punya untuk dijalankan itu tidak akan utuh 5 tahun. Itu siapa yang paling dirugikan? Yang paling dirugikan adalah pemilih. Karena ketika dia memilih seseorang dan kemudian orang itu terpilih, maka dia diberi kepercayaan untuk menjalankan tugas, hak, kewajiban, kewenangannya secara penuh selama 5 tahun. Kapan? Sejak dia dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Nah, kapan tanggal pelantikan yang tepat? Boleh diundur atau tidak? Tanggal pelantikan itu akan dimulai atau dilaksanakan bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota dewan terpilih di periode sebelumnya. Periode sebelumnya itu berarti 2019 sampai 2024. Baik. Nah, ketika masa jabatan mereka berakhir, maka sejak saat itu kemudian dilantik yang baru. Jadi sudah ditentukan tanggalnya. Maka sejak saat itu dia diberi tugas, kewenangan, kewajiban, hak untuk menjalankan tugas selama 5 tahun. Nah, kalau dia pelantikannya diundur, apalagi atas permintaan yang sebetulnya itu juga tidak diberikan ya di undang-undang. Saya minta pelantikannya diundur karena maju pilkada, itu tidak diberikan di dalam undang-undang ya, itu ya. Kemudian dia mundur, maka tugas, kewenangan, kewajiban yang diberikan oleh konstitusi kepada dia untuk dijalankan secara penuh 5 tahun, itu tidak bisa dijalankan secara penuh oleh dia. Dan itu merugikan hak konstitusional pemilih yang telah memilih dia. Oke. Baik, sekarang saya ingin ke Mbak Titi. Mbak Titi, ini kan untuk mereka yang sudah terpilih jadi anggota DPR atau mungkin anggota DPRD, tapi ingin maju ke pilkada menjadi kepala daerah. Kalau dalam kondisi seperti ini, supaya tidak mencederai demokrasi dan juga tidak mencederai hak dari para pemilih, apa yang harus dilakukan oleh mereka? Apakah sebaiknya ya sudah
terima saja keputusan menjadi wakil rakyat di parlemen atau tetap bertarung di kepala daerah? Ya, pertama Mbak, KPU harus menindaklanjuti putusan MK 12/2024 supaya tidak ada lagi kebingungan dan kekosongan hukum. Yang kedua, saya kira ini soal pilihan. Jadi mau memilih menjadi wakil rakyat atau menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Partai itu kan punya banyak kader. Dalam pemilu saja sistem pemilu kita proporsional terbuka. Dalam satu dapil itu partai mengajukan banyak calon. Sehingga ketika dia memilih bergeser atau berpindah perahu menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, partai itu masih punya banyak orang untuk menggantikan. Jadi ini bagian dari kerja pengabdian untuk partai begitu. Jadi pilihan-pilihan ini ya untuk partai juga harus dilakukan. Jangan aji mumpung mau semua-semuanya seolah-olah yang layak, yang berhak untuk mengisi rekrutmen politik di partai itu hanya dia-dia saja. Sebenarnya strategi untuk mengakali aturan ini sudah bisa kita tangkap upaya itu ketika ada usulan RUU inisiatif DPR yang sudah sempat disahkan di rapat paripurna untuk memajukan pilkada dari November ke September. Kalau September itu kan dia tidak terikat tuh pada ketentuan irisan status sebagai anggota DPR DPD dengan sebagai calon kepala daerah. Tapi kan upaya itu gagal memajukan pilkada ke September karena Mahkamah Konstitusi melalui putusan 12/2024 mengatakan pilkada tidak boleh digeser, termasuk tidak boleh dimajukan ke bulan September. Jadi yang paling bijak adalah hormati suara pemilih, pilih mau jadi wakil rakyat atau mau maju di pilkada, begitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Titi Anggraini sudah bergabung bersama kami, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia, dan juga Pak Arief Budiman selaku mantan Ketua KPU RI. Selamat sore semuanya.